Yang terhormat, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya kasihi. Mari kita mengucap syukur karena kita bisa berkumpul bersama di sini pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang kita tahu sekarang, kita mengalami masa sulit dengan adanya COVID-19 yang tak kunjung hilang ini, di mana kita tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Keluar harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa tisu basah, atau hand sanitizer untuk dipakai setelah memegang barang ataupun bersentuhan dengan orang lain. Kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain karena takut tertular. Karena kita tidak tahu apakah orang di luar sana tertular virus atau tidak. Juga banyak toko dan pasar ditutup karena banyaknya pembeli yang otomatis akan berdasakan nantinya. Kalau pasar dan toko ditutup, bagaimana caranya orang cari uang kalau begitu? Karena setiap hari pasti akan ada yang dikeluarkan. Entah itu untuk makan ataupun untuk kebutuhan selama 1 bulan. Juga pengeluaran biaya untuk paket internet anak dan juga buku-buku untuk tahun ajaran baru. Karena sekolah juga ditutup, karena takut akan ada guru atau siswa ataupun pegawai sekolah yang tertular dan akan menularkan kepada orang-orang lain di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sehingga mengakibatkan bertambah banyaknya orang yang tertular virus ini. Kalau sekolah ditutup, otomatis murid-murid akan belajar di rumah masing-masing dengan bermodalkan paket internet dan handphone. Tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah dengan peraturan yang ditetapkan mereka. Karena banyak tidaknya yang tertular virus ini tergantung pada kesadaran masyarakatnya sendiri yang mengikuti atau tidaknya protokol kesehatan yang ditetapkan itu. Tapi, di balik pandemi ini, ada hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, udara di dunia menjadi bersih karena sedikitnya kendaraan di jalan. Sungai-sungai yang berada di dekat atau di tengah kota menjadi bersih dari sampah yang dibuang oleh masyarakat. Selain itu juga, mendapat sedikit ilmu, mengakses pengetahuan tanpa harus keluar dari rumah. Seperti misalnya, memesan barang ataupun makanan. Kita juga lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan juga kesehatan kita masing-masing. Juga tidak asal memegang barang, yang biasanya kalau pulang rumah setelah jalan-jalan di luar atau bertemu dengan orang lain, kita tidak mandi, melainkan hanya mengganti baju dan mencuci tangan dan kaki. Kalau sekarang, kita mandi setelah berpergian karena takut kalau virusnya masih menempel pada kulit ataupun rambut kita. Dan yang terakhir, adanya perubahan kebiasaan belajar dan bekerja. Biasanya, materi harus dijelaskan dulu oleh guru. Kalau sekarang, belajar dan memahami secara mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Demikian ceramah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu guru sekalian dan juga teman-teman, saya mengucapkan terima kasih.